Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dosen Bapak Muhammad Syarif Kholili SAG MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Al-Quran Hadis dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Istiqomah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Al-Quran Hadis pada poin B, yaitu apa perbedaan hadis, sunnah, dan atsar, serta berikanlah contoh masing-masing. Hadis, sunnah, dan atsar adalah tiga konsep yang berbeda di dalam Islam yang sering dicampur adukan atau disalahartikan. Hadis atau al-hadis menurut bahasa yaitu al-jadid, yang artinya sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, yang artinya menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga sering disebut dengan al-khobar, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah terminologi, para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya. Seperti pengertian hadis menurut ahli ushul akan berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ahli hadis. Menurut ahli hadis, pengertian hadis ialah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi dan hal ihwalnya. Yang dimaksud dengan hal ihwal ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaan Nabi. Sementara itu, para ulama ushul memberikan pengertian hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syarak dan ketetapannya. Pengertian hadis menurut ahli ushul lebih sempit dibandingkan dengan pengertian hadis menurut ahli hadis, sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis adalah kumpulan laporan dan catatan mengenai ucapan, tindakan, dan kebijakan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh para sahabatnya dan generasi sesudahnya. Hadis berfungsi sebagai sumber tambahan yang digunakan untuk menjelaskan ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan memberikan petunjuk secara rinci mengenai tata cara menjalankan ibadah serta perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hadis ialah, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah secara bahasa adalah as-sirra al-mu'tabah, yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan dengan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Adapun sunnah menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup Nabi, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus. Sunnah menurut ulama hadis lebih bersifat umum, yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi dalam bentuk apapun, baik berkaitan dengan hukum maupun tidak. Sunnah dipandang sebagai sumber ajaran agama Islam yang kedua. Sebenarnya, timbulnya sunnah atau hadis adalah konsekuensi dari pelaksanaan tugas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah dari Allah.
Kemudian risalah dari Allah itu disampaikan kepada pendengaran manusia dengan cara membacakan risalah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sunnah adalah seluruh tindakan, perkataan, dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Sunnah juga sering diartikan sebagai cara hidup Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini dapat berupa tindakan sehari-hari seperti tata cara berpakaian, tata cara makan dan minum, hingga tata cara menikah dan berbisnis. Contoh sunnah ialah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku yang telah terabaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga adalah atsar. Secara etimologi, atsar diartikan sebagai peninggalan atau bekas sesuatu, yaitu bekas Nabi. Atau bisa diartikan sebagai sesuatu yang dipindahkan dari Nabi, seperti doa yang disumberkan dari Nabi. Sedangkan menurut istilah, atsar berarti segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan juga disandarkan kepada Nabi. Atsar merupakan istilah bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi'in. Sehingga dapat disimpulkan bahwa atsar adalah catatan sejarah atau riwayat mengenai tindakan dan perkataan para sahabat dan ulama Islam yang menceritakan tentang kisah-kisah dari masa lalu, baik tentang kejadian penting dalam sejarah Islam maupun kisah-kisah tentang perilaku para ulama dan para sahabat Nabi. Contoh atsar. Dahulu ketika Abdullah bin Umar bersama saudaranya Ubaidillah, Abdullah mengambil sedikit buah kurma lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan mengganti harga buah kurma ini pada orang yang menjualnya." Lalu Ubaidillah berkata, "Sesungguhnya engkau tidak wajib untuk membayar harga buah kurma ini." Abdullah menjawab, "Aku takut jika Allah mencatatnya sebagai kecurangan terhadap harta milik saudaraku." Atsar Abdullah bin Umar. Dalam kesimpulannya, hadis adalah kumpulan laporan mengenai tindakan dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah adalah seluruh tindakan dan kebiasaan Nabi Muhammad yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Sedangkan atsar adalah catatan sejarah dan riwayat mengenai tindakan dan ucapan para sahabat dan ulama Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.